ada karena anugerah-Nya. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak Tuhan di rumah dan di dalam keluarga mereka hari ini. Biarlah hari ini Tuhan Yesus kami mau Tuhan membangun rohani kami, membangun hati pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus, yang kudus dan yang berkenan. Sebelum kami Tuhan Yesus memulai hidup kami, memulai aktivitas kami mau tanggalkan semua beban, segala apapun yang menjadi kelemahan kami serahkan padamu Tuhan, yang ampuni segala dosa kelemahan kami, sehingga kami hanya fokus hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati pikiran kami yang saat ini coba mau menghalang kami untuk mencari wajah Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan, kami bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di dalam hati kami, pikiran, jiwa, tubuh kami, serta pelayanan yang kami mau adakan ini dalam mesbah doa pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian Kau berharga di mata dan Kau yang termulia. Oh haleluya. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mataku ya Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini kami persembahkan hidup kami, persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Kau berharga dan mulia di mata Tuhan. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan
hadapan Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Membalas Tuhan, ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan yang telah mengampuni kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, membawa jiwa-jiwa, membawa anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa, kuduskan urapi kami supaya banyak jiwa-jiwa lewat keberadaan kami, lewat diri kami Tuhan, hidup kami boleh berkenan dan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa, boleh semakin mengenal Tuhan, boleh semakin mengasihi. Inilah kami Tuhan, jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan yang berkenan, supaya Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan mengenal-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan. Kami mau persembahkan segala Tuhan hidup kami padamu. Terlebih hari ini kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Tuhanku, Engkau bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan semua keadaan kami, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Ku percaya kepadamu, ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi yang lebih mengasihi-Mu, bagi yang mengasihi-Mu. Yesus Tuhanku, Yesusku, inilah Tuhan doa kami. Tuhanku, Kau penyelamat hidup kami, penyelamat hidupku. Inilah doa kami, seruan pujian kami. Yesusku, amin. Tuhanku, Kaulah penolong, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam segala keadaan, turut bekerja di dalam segala hal. Kami percaya tetap kepadamu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
padamu Tuhan. Ku percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, baik yang baik, baik yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan. Amin, kami percaya padamu. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu, kami percaya padamu. Amin, terima kasih Tuhan. Inilah pujian persembahan kami di hadapan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mesbah doa pagi ini, biarlah Tuhan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam takut akan Engkau, di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah doa pagi. Ya, saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dengan satu tema, saudara, kemalangan orang benar dan kemalangan orang fasik. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ya, ayat yang ke-20 kita akan membaca di sini. Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, saudara, ya. Termasuk saudara dan saya, ya, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak, saudara, tantangan di dalam kehidupan, ya. Tetapi dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya, ya. Saudara, janji Tuhan kepada setiap saudara dan saya, orang-orang yang benar, orang-orang yang menuruti firman Tuhan, orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, saudara, dikatakan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, ya. Dikatakan bahwa Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah, ya. Artinya bahwa Tuhan melindungi setiap kita dari setiap kecelakaan apapun, sehingga ada perlindungan Tuhan, ya. Saudara, sebaliknya dikatakan firman Tuhan, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, ya. Saudara, orang fasik juga mengalami hal yang sama, ya, mengalami kemalangan, ya. Namun berbeda dengan orang benar, ya. Orang benar mengalami keluputan, orang benar mengalami kelepasan yang daripada Tuhan, orang benar mengalami perlindungan Tuhan, ya. Saudara, walaupun menghadapi banyak berbagai tantangan, namun pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan, ya. Namun bagi orang yang fasik,
yang jauh hatinya dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya, ya, yang menaruh harapnya kepada manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan, mereka dikatakan akan menanggung hukuman, ya. Mereka hidup di bawah kutuk, tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada pagar perlindungannya, ya, kelepasan yang daripada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kemalangan akan mematikan orang yang fasik, ya. Saudara, pada akhirnya orang fasik akan mengalami kematian, ya. Karena apa? Karena hati mereka jauh dari Tuhan, karena pagar perlindungan Tuhan tidak ada pada mereka, sehingga iblis mencuri, membunuh dan membinasakan mereka, ya. Dan pada akhirnya mereka tidak diselamatkan, bahkan mengalami kematian yang kekal, ya. Itulah yang firman Tuhan katakan, saudara, bahwa kemalangan sama-sama dialami baik orang benar maupun orang yang fasik, ya. Saudara, Raja Daud menuliskan hal ini, dikatakan pada waktu ia berada di Gad, ya, di ayat yang pertama, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi, ya. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud karena ia menghindar dari Raja Saul yang berusaha membunuhnya. Ya, Raja Saul selalu mengejar dia dari satu tempat ke tempat yang lain karena iri hati, ya. Ia tidak mau bahwa Daud menjadi raja menggantikan dirinya, karena Tuhan telah menolak Raja Saul karena ketidaktaatannya, dan Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul, ya. Pada saat Daud berada di Gad, ya, di kota Akis, yaitu kota Raja Gad, ya. Akis itu adalah raja kota Gad. Para pegawainya mengenal Daud, ya, karena nama Daud telah terkenal. Saudara, dikatakan bahwa Saul mengalahkan musuhnya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, ya. Nama Daud begitu terkenal, saudara, sehingga sampai di kota Gad pun Daud dikenal oleh para pegawai dari Raja Akis, ya. Itulah raja di kota Gad, ya. Namun apa yang Daud lakukan pada saat dia terjepit, saudara, ya, pada saat dia hendak ditangkap, saudara, dan mengancam nyawanya, saudara, Tuhan telah melepaskan banyak Daud daripada segala malapetaka, ya, keluputan yang Tuhan berikan, sehingga Raja Saul tidak bisa menangkap dia. Tuhan lepaskan. Nah, pada saat dia berada di Gad, dia pun terancam. Namun Tuhan memberikan hikmat kepada dirinya untuk Raja Daud berpura-pura menjadi gila, sehingga dia membiarkan air liurnya, saudara, jatuh ke jenggotnya, sehingga Raja Akis tidak percaya bahwa itu adalah Daud, sehingga Raja Akis mengatakan bahwa kepada pegawainya bahwa kenapa engkau membawa kepadaku seorang gila di hadapanku, sehingga Daud kembali Tuhan lepaskan. Saudara, inilah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya, ya. Namun sebaliknya, kemalangan akan mematikan orang yang fasik. Saudara, Raja Saul mengalami kematian pada saat dia berperang dengan orang Filistin, dan dia terbunuh termasuk anak-anaknya. Oleh karena Tuhan telah undur daripadanya, saudara, sehingga tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Raja Saul, ya. Saudara, demikian juga dengan kita, ya, saudara. Penderitaan, kesulitan, kemalangan mungkin menimpa saudara dan saya, namun firman Tuhan berjanji kepada saudara bahwa Tuhan akan melepaskan kita daripada semuanya itu, ya.
Saudara, berkat dari orang benar bahwa Tuhan, ya, apabila dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya, ya. Saudara, di ayat yang ke-18 dikatakan dari Mazmur 34, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari segala kesesakan. Ya, mungkin saudara mengalami kesesakan, saudara, Tuhan berjanji dia mendengar doamu dan doaku, ya, dan Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan kita, ya. Yang kedua, Tuhan melepaskan kita dari segala, ya, saudara, ya, dikatakan di ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk hatinya, ya. Yang kedua adalah dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan dekat dan menyelamatkan orang yang benar, ya. Saudara, Tuhan dekat kepada orang benar dan menyelamatkannya, ya. Saudara, orang-orang benar yang mengalami patah hati, yang mengalami, saudara, ya, kesusahan, yang mengalami, saudara, keadaan yang terhimpit, yang putus asa, ya, namun Tuhan meluputkannya. Tuhan memberikan kemenangan pada akhirnya, karena orang benar dia mengandalkan akan Tuhan dan bukan kekuatannya sendiri. Dikatakan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, ya. Saudara dan saya, Tuhan dekat pada orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Oleh karena itu orang benar selalu mencari akan Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada, biarlah kita dekat dengan Tuhan, ya. Saudara, kita akan mengakhiri Mesbah Doa pagi ini, dan kita akan menyanyikan kembali satu pujian. Saudara, inilah yang firman Tuhan, ya, sampaikan kepada kita. Biarlah saudara, Tuhan Yesus dialah satu-satu gunung batu peluputan kita, ya. Terima kasih Tuhan. Kaulah gunung batu keluputanku, yang menyelamatkanku. Kaulah tempat persembunyianku, di dalam-Mu aku tenang. Kekuatan di hidupku, di jiwaku, kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Bersama Yesus hatiku tenang, bersama Yesus hatiku tenang. Walau di tengah badai, walau di tengah badai. Kembali katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Bersama Yesus, bersama Yesus hatiku tenang, walau di tengah badai. Kaulah gunung batu keluputanku, yang menyelamatkanku. Kaulah tempat persembunyianku, di dalam-Mu aku tenang. Kaulah gunung batu keluputanku, yang menyelamatkanku. Kaulah
persembunyianku. Di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang. Saudara, lagu ini sekarang ya pada saat mengalami pergumulan yang berat, bahwa Tuhanlah gunung batu peluputan kita yang menyelamatkan kita. Di dalam Tuhan Yesus hati kita tenang walaupun kita di tengah badai. Oleh karena itu, saudara dan saya percaya, pegang janji Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan mereka dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan, dan biar ini kami boleh alami dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini yang mengalami pergumulan, kami percaya ada kelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan di hidup kami percaya Tuhan, Engkau yang melepaskan, menolong kami. Kalau ada dosa, pelanggaran dalam hidup kami yang menghalangi tangan Tuhan bekerja menolong kami dan telinga mendengar doa kami, ampuni kami ya Tuhan. Dosa-dosa yang melukakan hati Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan kami tidak mau mengulanginya lagi. Kami mau berjuang untuk hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit terima dengan iman kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati perekonomian bangsa kami, dan masa pandemi ini ya Tuhan biar semakin menurun menjadi endemi ya Tuhan. Dan kami berdoa terus bagi bangsa negara dan bangsa-bangsa di dunia yang saat ini mengalami peperangan Rusia dan Ukraina. Tuhan yang menolong sehingga ada perdamaian antara kedua bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan setiap kami yang beraktivitas, berdagang, berusaha, bekerja, demikian juga studi, Tuhan yang menyertai sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, shalom. Biarlah mesbah ini menjadi berkat, dan saudara bisa share kepada yang lainnya supaya menjadi berkat bagi yang lain, dan bagikan kesaksian saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom.